Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas, Ustaz Hamzah Al-Atas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Di sini juga ada Ustaz Hasan Sajali dan Neza pada kamera dan switcher. Kita sedang berada di Studio 2, Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimangis Cibubur, dan acara ini juga disebarkan ke beberapa kota di Indonesia, ke Batam, ke Sukabumi, Bondowoso, kemudian Semarang, Pontianak, dan juga ke Banyuwangi. Baik, kita akan mengambil tema hari ini, rincian keimanan, arti keimanan kepada Allah, dan apa dampaknya bagi kehidupan. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Arti keimanan kepada Allah dan apa dampaknya bagi kehidupan. Silakan Ustaz Isa sebagai pembuka. Jazakumullah khairan jazam Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husin bin Hamid Alatas, Ustaz Hamzah bin Atas Alatas, ada Nija dan Ustaz Hasan Sadili di sini. Masya Allah, ikhwan akhwat, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di pertemuan sebelumnya bersama Ustaz Otto membahas apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Hari ini kita membahas tentang manhaj, manhaj atau kerangka pemahaman Al-Quranul Karim untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Kalau kita baca beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka orang-orang yang beriman itu cukup. Kebahagiaannya itu, ketenangan hidupnya itu tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu ke mall, tidak perlu ke tempat rekreasi yang macam-macam, tidak perlu berjalan jauh. Mereka cukup berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya. Syaratnya adalah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Syaratnya selain juga kita beramal soleh, berbuat baik kepada orang lain, berbuat sesuatu dengan niat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita, dan juga hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewajiban kita. Kita juga harus mendasari semua itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam ayat ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kawan akhwat kita akan belajar mengenai kerangka pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran tentang mereka orang-orang yang beriman dan bagaimana dampak keimanan jika berada di dalam pribadi seorang mukmin.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'an wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna Neza, begitu pula Ustadz kita, Ustadz Abdul Hasan Asy-Syadzili yang menjadi tamu kita di pagi hari ini, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah beberapa kajian kita berbicara mengenai keimanan. Apa itu iman? Kriterianya, karakteristiknya. Pada hari ini kita akan masuk bersama-sama menuju arkanul iman, rukun-rukun keimanan yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Pada beberapa kajian yang lalu kita telah berbicara mengenai apa itu iman. Dari apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa bercampur dengan keraguan sedikit pun. Bukan hanya sebatas iman kepada Allah dan Rasul-Nya yang tidak meragukan, bahkan mereka terjun berjuang di arena kehidupan ini dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi orang yang beriman pertama dibutuhkan ma'rifah. Dibutuhkan ma'rifah. Karena apa yang kita yakini tanpa dasar ma'rifat bukan iman, tapi waham. Masuk dalam kategori karena waham itu ya, merupakan sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran. Jadi syarat pertama atau rukun pertama ya bagi keimanan adalah ma'rifah. Maka di saat kita berbicara mengenai keimanan kepada Allah, maka harus diawali dengan mengenal Allah. Siapa itu Allah? Nah, sebelum kita berbicara mengenai ma'rifatullah, kita lanjutkan. Rukun yang kedua adalah al-yaqin alladzi la yashubuhu syakkun. Keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Yang ketiga, berjihad dan beramal dengan seluruh yang Allah berikan kepada kita, baik harta dan jiwa kita, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dan beramal ini bukan hanya sebatas jihad di medan perang, tapi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, yang merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kita lakukan semua itu semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ma'rifat, yang kedua al-yaqin alladzi la yashubuhu syakkun, yang ketiga adalah berjuang
di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan harta kita dan jiwa kita. Ini merupakan dairatul amal. Daerah amal yang membuktikan betul-betul kita ini orang-orang yang beriman. Nah, dari sini baru akan muncul rasa aman, rasa tentram, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata iman diambil dari kata al-amnu wal aman, tidak mungkin kita akan dapatkan kecuali kalau kita memenuhi syarat-syarat ayatul rukun tadi. Ma'rifah, kemudian al-yaqin, kemudian setelah itu berjihad, beramal di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Ini persyaratan yang diajukan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita ingin masuk ke dalam rukun yang pertama, yaitu keimanan kepada Allah. Maka sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, keimanan kepada Allah berarti diawali dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Tanpa kita mengenal Allah, maka keimanan kita merupakan keimanan yang bersifat apa? Ikut-ikutan dan jiplakan, yang tidak mengakar ke dalam hati, tapi mudah untuk apa? Untuk meninggalkan hati kita pada saat muncul keraguan atau kita diharuskan untuk apa? Untuk mengorbankan apa yang kita miliki di jalan Allah. Seperti yang kita jumpai, kebanyakan kaum muslimin mengaku beriman, tapi begitu mereka dituntut untuk mengorbankan apa yang ada pada mereka di jalan Allah, termasuk bahkan jiwa mereka, sebagian besar dari mereka langsung akan mundur ke belakang. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan mereka, mereka berlomba-lomba mengklaim bahwa apa? Bahwa mereka orang-orang yang beriman. Nah, gambaran mereka dalam suratul Hajj, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ada sebahagian orang yang beriman pada Allah, tapi tidak apa? Tidak masuk ke dalam keimanan, tapi memilih untuk berada di tepi, di pinggir. Kalau dia menerima keuntungan, manfaat, maka dia apa? Dia akan betul-betul bertahan dalam imannya. Karena di sana dia menerima keuntungan dan manfaat. Tapi di saat dia menghadapi cobaan dan ancaman, pada saat dia mengaku beriman, maka langsung dia akan keluar berbalik. Dan mudah baginya untuk keluar karena berada di tepi. Maka itulah merupakan kerugian dunia dan akhirat. Itulah merupakan kerugian yang paling besar. Karena di saat dia bersikap seperti ini, Allah tidak dirugikan. Agama tidak dirugikan, yang dirugikan dirinya. Jadi, beriman kepada Allah diawali dengan ma'rifatullah. Dengan sendiri kita harus mengenal siapa itu Allah. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan sendiri kembali kepada keterangan Allah mengenai dirinya. Keterangan Allah mengenai dirinya. Nah, kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang berisikan Asmaul Husna, semuanya menerangkan siapa itu Allah. Kita akan buka contoh pada akhir surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallah. Dia adalah Allah. Menunjuk kepada apa? Kepada Tuhan kita. Huwallah alladzi la ilaha illallah. Pertama Allah menerangkan bahwasannya Allah tiada ilah selain daripadanya. Ini yang pertama-tama ditegaskan Allah. Seperti dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu. Yang pertama ditegaskan Allah, dia adalah Allah, ya, tiada ilah, ya, selain daripadanya. Dialah satu-satunya ilah. Lalu mulai Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita mengenai dirinya. Alimul ghaib wasyahadah. Tiada Tuhan selain dari Allah. Dia mengetahui apa-apa yang gaib dan apa yang nampak. Bagi Allah yang gaib dan nampak itu sama. Baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Huwar Rahmanur Rahim.
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menenteramkan hati kita, menghibur kita. Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, yang mengetahui segala yang gaib dan nyata. Bukan Tuhan yang bersikap sewenang-wenang, yang berbuat aniaya. Seperti raja-raja di saat mereka berkuasa, ya, kekuasaan secara mutlak, mereka akan melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Tapi kalau Allah, Huwar Rahmanur Rahim, dialah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, di saat kita mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain daripadanya. Dia yang mengetahui segala yang gaib dan nyata, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kira-kira kesan apa yang akan timbul di hati kita dalam kehidupan kita? Maka dengan sendirinya kita akan menuju kepada Allah dan tidak akan memalingkan wajah kita dari Allah. Kita akan percayakan hidup kita seluruhnya, baik di masa kini maupun di masa akan datang, kepada Allah yang mengetahui yang gaib. Kenapa? Huwar Rahmanur Rahim, karena Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Indah enggak? Keterangannya begitu singkat, ya, tapi mengandung makna muatan yang amat indah dan mendalam. Lalu kembali Allah melanjutkan, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Kembali Allah tegaskan, tiada ilah, tiada Tuhan selain daripadanya. Al-Malik, Al-Quddus. Al-Malik, Al-Quddus. Al-Malik beda dengan Malik. Kalau Malik, pemilik. Tapi kalau Al-Malik apa? Al-Malik artinya dialah satu-satunya raja yang memerintah di seluruh alam raya. Karena alam raya dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah ciptaan Allah. Dia yang menata, yang menetapkan aturan-aturan hukum-hukum yang penuh dengan hikmah di seluruh alam raya ini. Semua nikmat karunia yang terdapat di alam raya adalah karunia-Nya. Dialah satu-satunya raja. Al-Quddus. Walaupun dia satu-satunya raja dan penguasa, dia tidak pernah berbuat aniaya. Al-Quddus, dia merupakan raja yang maha kudus, yang maha suci. Al-Malik, Al-Quddus. Lalu kembali Allah menambahkan keterangannya dengan nama-nama yang penuh keindahan, memberikan ketenangan dan harapan bagi kita. As-Salamul Mu'min. As-Salam Al-Mu'min. Itu As-Salam, Tuhan yang betul-betul apa? Menaburkan salam, melimpahkan keselamatan, kedamaian. Saksikan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa intervensi manusia. Bagaimana As-Salam Ad-Daim, keselamatan yang daim, ya, yang berada di tengah-tengah alam raya ini, yang Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Tapi begitu tangan-tangan manusia yang tidak beriman melakukan intervensi, terjadi kerusakan. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Al-Malik, Al-Quddus. Kalau dia satu-satunya raja yang berkuasa, berarti alam raya dan seluruh isinya adalah apa? Miliknya dan di bawah kekuasaannya. Biyadihil mulk. Biyadihi malakutu kulli syai'. Al-Quddus. Dan dia Tuhan yang maha kudus, atau raja yang maha kudus, yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia. As-Salam Al-Mu'min, yang menganugerahkan keselamatan. Dan terbukti alam-alam raya menjadi saksi semuanya. Al-Mu'min, yang memberikan rasa aman. Nah, bagi orang yang beriman, ketika mendengarkan ayat-ayat ini, yang berisikan nama-nama, ya, yang menerangkan siapa itu Allah, akan memberikan ketenangan, kedamaian yang amat indah. Tidak akan bergelisah, tidak akan resah, dan tidak akan merasa takut. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. As-Salam Al-Mu'min. Ini dua nama Allah. Maka seorang muslim yang berserah diri kepada Allah, beriman kepadanya, dia akan mendapatkan karunia yang terbesar dari dua nama tadi. As-Salam Al-Mu'min. Hidupnya akan dalam keselamatan,
mendapatkan limpahan keamanan yang tak terhingga dirinya, keluarganya, dan apa-apa yang dicintai. Siapa yang kuasa membahayakan orang-orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah? Al-Muhaimin. Dalam bahasa Arab kata haimanah itu menggambarkan hegemoni. Dalam bahasa jurnalis sering dikatakan haimanatu Amerika atau haimanatu Sin alal alam. Hegemoni Amerika atau Cina atas alam. Masing-masing mempunyai apa? Daerah kekuasaan. Iya, pengaruhnya. Tapi kalau Allah Al-Muhaimin, satu-satunya pemilik, penguasa, dan hegemoni di seluruh alam raya, yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan seperti yang terdapat ya, di tengah-tengah kehidupan manusia. Bagaimanapun berkuasa seseorang, ada batasannya, ada tandingannya. Tapi Allah Al-Muhaimin. Nah, sebagaimana Allah Al-Muhaimin, begitu pula kitabnya juga. Wa muhaiminan ala kulli kitab. Jadi kalau ada apa saja yang berbeda dengan Al-Quran, maka yang dikedepankan, yang dimenangkan Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Bukan yang lain, dikedepankan Quran, diletakkan di belakang. Assalamul mu'min al-muhaimin. Kemudian Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir. Kalau nama-nama ini ada pada manusia, maka efek dampak yang akan dilakukan pada mereka yang memiliki nama dan sifat semacam ini mengerikan luar biasa. Tapi ada pada Allah, merupakan rahmat, juga perlindungan bagi hamba-hambanya yang lemah, yang akan melindungi mereka dari sosok-sosok yang mutakabbir dan jembar. Kalau Allah mengatakan, dialah satu-satunya pemilik penguasa alam raya, kira-kira apa yang Allah ucapkan ini sesuai dengan kebenaran enggak? Tapi kalau manusia mengucapkan hal-hal seperti ini yang berbau kesombongan, menunjukkan keangkuhan. Betul nggak? Saya satu-satunya penguasa di kampung. Siapa yang berani ngadep saya? Itu menjadi kesombongan. Tapi kalau Allah berbicara, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya, kesan yang kita rasakan berbeda. Dan jangan kita fahami nama-nama ini terpisah dari nama-nama sebelumnya dan sesudahnya. Karena ini merupakan satu kesatuan yang menerangkan siapa itu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman Rahim bagi hamba-hambanya yang pengasih penyayang. Tapi hamba-hambanya yang bersikap sombong, mutakabbir, menindas, Allah akan hadapi dengan namanya juga Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tapi kalau Allah hadapi orang-orang yang sombong, ingkar, durjana dengan sikap, dengan sifat, atau dengan namanya Rahman Rahim, adil enggak? Adil enggak? Akhirnya orang-orang yang hidupnya berbuat kebajikan, kemuliaan, akan protes. Masa disamakan antara kami dan mereka? Dan Allah mengatakan, afanaja al-muslimina kal mujrimin ma'alakum kaifa tahkumun. Apa kami akan samakan antara orang-orang yang berserah diri pada Allah dan orang-orang yang melakukan kejahatan? Di mana akal kalian? Bagaimana kalian memutuskan? Betul enggak? Jadi Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi hamba-hambanya. Yang berlindung padanya akan melimpahkan rahmatnya, kasihnya, juga membangun kedamaian bagi mereka. Mereka semua di bawah perlindungan Allah. Siapa-siapa yang mengganggu mereka, yang berbuat aniaya, bersikap sombong, maka Allah Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir akan menghadapi diri. Jadi jangan sekali-kali nama-nama ini kita fahami terpisah dari nama-nama Allah yang lain. Akhirnya mereka punya kesan negatif. Katanya Allah Rahman Rahim. Kok juga dia menjadi Aziz, Jabbar, Mutakabbir? Kita harus tahu bahwa orang yang karim akan berhadapan dengan Allah Al-Karim. Yang pengasih penyayang akan berhadapan dengan Rahman Rahim. Yang bertaubat mohon ampun akan berhadapan dengan Al-Ghafur Ar-Rahim. Yang suka memberikan maaf akan berhadapan dengan Al-Afu. Betul tidak? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya menerangkan kepada kita bagaimana sikap Allah terhadap hamba-hambanya. Assalamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbarul mutakabbir.
Lalu setelah itu subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan bersama Allah. Semuanya merupakan makhluk-makhluk yang lemah, ternyata mereka samakan dan persekutukan dengan Allah. Lalu kembali Allah menerangkan huwallahul khaliq, dialah Allah. Mengapa dia hanya satu-satunya Tuhan? Dialah Al-Khaliq, dialah satu-satunya pencipta. Semua alam raya dan isinya ciptaan Allah. Dia yang mengatur dan menata. Selain dari Allah adalah makhluk, sedangkan dia Al-Khaliq. Maka di saat dia mengklaim bahwa dia satu-satunya Tuhan, merupakan hal yang sesuai dengan fakta kebenaran. Huwallahu al-khaliqu al-bari. Bukan hanya khaliq, tapi dia al-bari, yang menciptakan sesuatu tanpa ada apa? Tanpa ada sesuatu sebelumnya. Kalau manusia kan mereka katakan merakit, membuat sesuatu kan dari bahan baku yang Allah ciptakan. Mereka membuat pesawat, bahan bakunya siapa yang ciptakan? Kalau Allah menciptakan dari nol, dari ketiadaan, Allah mengadakan. Kemudian Allah ciptakan dengan bentuk dan keadaan yang betul-betul penuh keindahan, keseimbangan. Seperti manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahul khaliqu al-bari'u al-musawwir. Bahkan bentuk rupa kita, bentuk dari setiap makhluk yang Allah ciptakan, dialah satu-satunya yang apa? Yang memberikan bentuk rupa bagi kita. Antum bayangkan, bukan hanya manusia, hewan-hewan, satwa yang terdapat di lautan, tumbuh-tumbuhan, dialah satu-satunya al-musawwir. Untuk siapa Allah ciptakan semua ini? Hingga melahirkan pemandangan yang begitu indah untuk kita semua, agar kita bersyukur dan merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Setelah itu? Lahul Asma'ul Husna. Sebagai penutup, Allah terangkan baginya kepunyaannya seluruh nama-nama yang menunjuk keindahan. Jadi samping nama-nama yang Allah sebutkan, ya, seluruh nama-nama yang penuh dengan keindahan adalah miliknya. La syarikalah. Lahul Asma'ul Husna. Artinya melalui pelajaran dan contoh-contoh yang Allah berikan dari asma'nya, ya, tidak berarti hanya terbatas sampai di sana. Tapi seluruh makna-makna yang penuh keindahan, keagungan adalah milik Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana langit, bumi dan seluruh yang terdapat di antara keduanya bertasbih mensucikan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, mensucikan Allah dari sekutu, dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa. Bukan hanya maha perkasa, tapi juga maha bijaksana. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaannya. Hampir sama. Badi juga mubdi'us samawati wal ard. Kata bid'ahkan untuk sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Nah, kata bari an-nasam, ya, al-bari di sini juga kata baro'a, menciptakan sesuatu tanpa awal sebelumnya. Fatir, kalau fatir, fatirus samawati wal ard, ya, dia menunjukkan ke arah tersebut, tapi ada makna tambahan, yaitu membelah sesuatu. Fatir, fatara syai'a, membelahnya. Sebagaimana kita saksikan pohon tunasnya yang keluar dari sebutir apa? Dari sebutir biji, seperti pohon korma yang ditanam dari biji, bukan dari anak. Kita saksikan bagaimana biji yang keras tersebut ternyata membelah dan keluar tunas dari dalamnya. Begitu pula anak manusia yang keluar dari rahim ibunya, merupakan belahan dari ayahnya, belahan juga dari ibunya. Dan siapa yang memberikan bentuk rupa, begitu pula berbagai macam apa? Berbagai macam sifat pada anak tersebut, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama melalui Asma'ul Husna yang menerangkan siapa itu Allah, memberikan keterangan yang amat indah. Semakin seseorang mendalami, meresapi, menghayati, dia akan menemukan makna-makna yang begitu agung dan mulia. Tapi dengan syarat, jangan sekali-kali kita memahami Asma'ul Husna terpisah-pisah. Kalau terpisah,
Pada saat dia menyebutkan As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar, lagi maha melihat, terpisah dari nama-nama yang lain, maka pemahamannya akan muncul bahwa Allah maha mendengar, memiliki telinga, maha melihat, memiliki mata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan mengenai dirinya yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Dengan menyatukan nama-nama tersebut, kita memiliki betul-betul pemahaman yang lebih luas mengenai Allah, yang dapat betul-betul membersihkan dari jiwa kita hal-hal yang tidak layak bagi kebesaran dan keagungan Allah. Jadi kita temukan bahwa Asmaul Husna itu sebetulnya merupakan keterangan, penjelasan dari Allah mengenai dirinya. Kalau kita baca kelanjutan nama-nama yang lainnya, seperti katakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaffar. Ini nama betul-betul membuka pintu kesempatan harapan bagi kita yang seluas-luasnya. Kita hamba yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Allah buka pintu ampunan bagi kita yang bersalah berdosa selagi belum tiba pada saat-saat sakaratul maut. Allah berjanji untuk mengampuni dosa kita dengan kesempatan yang amat luas. Nama-nama yang begitu indah. Kemudian Al-Qahar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak qahar, maha kuasa, ya, di atas segala sesuatu, semua tunduk kepadanya, bagaimana dia kuasa untuk melindungi kita, menyelamatkan kita, dan juga membuka yang tertutup bagi kita dan menyelamatkan kita dari apa yang kita takuti. Justru karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai Tuhan yang qahar, maka semua makhluk di bawah kendali dan ketentuannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah dengan penuh keadilan. Al-Wahhab, dia juga Al-Wahhab, maha pemberi karunia, yang selalu akan melimpahkan karunia-Nya atas hamba-hambanya. Di saat hambanya datang memohon pada Allah, Allah tak akan menutup pintu pintu karunia-Nya bagi mereka yang datang. Jangankan orang yang beriman, iblis yang datang pada Allah mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, dikabulkan oleh Allah. Wahai Tuhanku, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan. Kemudian Ar-Razzaq, Tuhan yang memberikan, satu-satunya yang memberikan rizki karunia bagi hamba-hambanya, bagi makhluknya. Kita yakin kalau seandainya rizki makhluk diserahkan kepada manusia, walaupun yang paling bijaksana, niscaya makhluk-makhluk Allah akan berdemo. Semut-semut akan berdemo, ikan-ikan di lautan akan berdemo. Ya Allah, jangan kau serahkan, amanatkan rizki kami pada hamba-hamba dan makhluk-makhlukmu. Tapi kalau kepada Allah yang maha tahu, yang tersembunyi, yang nyata, yang maha pengasih, yang maha penyayang, ilmunya yang maha luas, yang memberikan dan menguasai rizki, kira-kira bagaimana perasaan kita? Kita nggak lagi bergantung pada makhluk, takut pada atasan kita, tempat kita bekerja, kalau kehilangan kita akan kehilangan rizki kita. Bukan pekerjaan yang memberikan rizki, bukan majikan kita, tapi Allah Ar-Razzaq. Al-Fattah, dia juga yang membuka segala yang tertutup. Kalau kita datang pada Allah, betapa mudahnya bagi Allah untuk mengatakan, terbukalah sebagaimana Allah berkata pada api yang akan membakar Ibrahim, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya Fattah, iftah lana. Betul tak? Wahai Fattah, ya, Tuhan yang maha pembuka, bukalah bagi kami segala yang tertutup dari rahmat-Mu, ya, karuniamu, ampunanmu ya Allah. Kemudian Al-Alim, yang maha mengetahui. Tidak ada sesuatu yang tertutup dari Allah. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah. Ya. Tapi paling tidak kita ingin para pendengar, mereka-mereka yang ingin mengenal Allah, untuk mengantarkan dia menuju keimanan. Yang mengantarkan dirinya untuk apa? Kita ingin betul-betul orang yang ingin, ya, mengenal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menemukan jalan yang terang. Dimulai dengan ma'rifatullah melalui asma-asmanya. Dan asma-asma Allah dibuktikan melalui ayat-ayat yang terdapat di langit dan di bumi. Al-Quran mengajak kita merenung dan bertafakur. Di antara nama Allah juga Al-Hakam.
Al-Hakam. Dialah satu-satunya yang memiliki hak, ya, prerogatif yang tak terbantahkan untuk menetapkan aturan dan hukum. Maka kesan yang akan muncul di hati kita, bahwasannya apa? Kita sebagai hamba, ya, yang diciptakan Allah, yang menerima karunia yang begitu besar, yang memahami kebijaksanaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengimani, meyakini bahwa Allah satu-satunya hakam yang patut untuk kita taati dan kita hormati. Betul tidak? Jadi tiap nama ini memberikan apa? Memberikan kesan yang khusus bagi kita semua. Dan subhanallah, menjelaskan iman dengan cara seperti ini mudah difahami walaupun untuk anak-anak. Tapi begitu kita menjelaskan keimanan dengan penjelasan filosofis seperti yang dijelaskan oleh para mutakallimin, ya, para al-manatiq atau dalam buku-buku, ya, yang dinamakan sebagai buku akidah, mereka hanya menghafal tanpa memahami maknanya. Mana yang lebih pasti dan akurat, keterangan Allah mengenai dirinya, apa keterangan manusia mengenai Allah? Kalau keterangan manusia mengenai Allah, sifatnya apa? Bukan hanya terbatas, dugaan. Yang terbatas pada interpretasi mereka. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Allah menerangkan tentang dirinya, kita punya legitimasi pegangan, dan di hadapan Allah kita punya hujah. Ya Allah, kami mengenal kamu sebagaimana yang kau ajarkan pada kami. Jadi sebaiknya tidak menambahkan apa-apa yang Allah terangkan mengenai dirinya agar kita tidak salah dan tergelincir dari kebenaran. Masuk dalam ayat mutasyabihat, ya, yang menggambarkan Allah sama dengan makhluk-makhluknya, padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi rukun yang pertama yaitu iman kepada Allah diawali dengan mengenal Allah, sampai kepada keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Kemudian buah dari semua ini beramal, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah, siapkah kita menjadi orang yang beriman? Pilihan kembali kepada kita. La ikraha fiddin. InsyaAllah Ustaz Hamzah akan menyempurnakan hal ini. Dan kita akan terus lanjutkan berbicara mengenai rukun iman. Mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah buku untuk anak-anak kita agar dapat memahami iman yang mudah, sederhana, dan tidak membuat mereka bertikai berselisih di antara sesama mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis-salihin. Amin ya rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, telah kita dengarkan tadi paparan mengenai Asma'ullahil Husna. Memang dengan inilah kita, kalau kita mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membeberkan, sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan asma Allah ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengetahui bagaimana Allah tersebut, ya. Kita bisa meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari asma'nya, dari ciptaan-ciptaannya, dari apa yang ada di sekeliling kita, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama, dia juga yang terakhir. Ya. Dalam satu, biasanya kalau kita kita menyebutkan sesuatu, kalau makhluk, antara dua sifat yang opposite, sifat yang bertolak belakang, nggak bisa kita berada pada diri kita, pada sifat kita. Tapi bagi Allah itu mungkin. Wal zahiru wal batinu, wal awal wal akhir. Dia juga, dia yang awal, dia yang akhir. Dia juga yang zahir, dia juga yang batin. Kalau kita zahir, misalnya kelihatan, ya bukan, kita nggak kelihatan. Ya, kita berada di satu tempat,
Ya, kita tidak berada di tempat yang lain, tetapi Allah tidak seperti itu. Allahul Zahir. Ini juga kalimat zahir untuk menepis anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disaksikan. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disaksikan, tapi dapat dirasakan keberadaannya, dapat diketahui keberadaannya. Keberadaannya sangat zahir. Memang Allah Subhanahu wa taala katakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Memang mata kita ini memiliki keterbatasan. Ya, melihat sesuatu ya, di gelap saja kita nggak bisa. Melihat sesuatu yang terlalu terang saja kita nggak bisa. Melihat sesuatu yang terlalu kecil saja kita nggak bisa. Ya, inilah keterbatasan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, akan tetapi Allah itu sangat zahir, sangat nyata. Ya, kita bisa merasakan keberadaannya. Nah, inilah bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengetahuinya berdasarkan musyahadatul ilm, berdasarkan kesaksian, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pengertian kita. Seperti kita sering contohkan, misalnya kita melihat misalnya ketika di luar ketika pohon bergerak daunnya seperti itu, atau ada daun-daun yang kering berterbangan, kita bilang ada angin. Padahal kita nggak bisa ngelihat angin, mata kita nggak ngelihat angin warnanya seperti apa itu angin. Tapi kita bilang itu ada angin di sana. Atau seperti kita lihat besi magnet, besi berani itu magnet. Kita taruh paku di sana bisa tertarik. Oh, karena di sini ada daya tarik, ada magnet di sini. Kita nggak lihat magnet bentuknya seperti apa. Kita lihat besi, sama-sama besi seperti itu, tapi bisa menghasilkan daya tarik karena ada magnetnya, ada tarik. Tapi kita nggak bisa melihat. Itu juga gravitasi. Ini semuanya ilmu pengetahuan. Ketika kita gali itu akan menjelaskan nanti bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang begitu telah menciptakan diri kita, alam sekitar kita. Ini semua membuktikan keberadaan Allah, bukan saja menciptakan tapi mengaturnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, merawatnya, menjaganya, menjaga keseimbangannya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dia adalah yang zahir. Ya, dia juga sekaligus al-batin karena nggak bisa dilihat tadi oleh kasat mata kita. Ini apa yang digambarkan tadi? Ini baru sebagian dari yang dijelaskan tadi. Ini menggambarkan bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ketika saya asalnya juga bingung bagaimana menjelaskan Al-Latif, ya. Kata Al-Latif. Sering kan dikatakan Al-Latif, ini Allah Al-Latif, maha halus, lembut. Maksudnya apa? Allah lembut seperti sagu gitu atau apa? Enggak, ini kalimat ini, asma ini, isim ini, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, baik itu yang besar, itu seperti alam raya ini, maupun yang kecil-kecil yang kita sendiri tidak tahu, yang kita sendiri nggak bisa melihatnya kecuali dengan kaca pembesar, makhluk-makhluk mikroskopik gitu, kita nggak bisa lihat kan, ya, bakteri apa semuanya kita nggak bisa lihat. Tapi bagi Allah, karena Allah menyebutkan Allah itu Al-Latif, yang maha halus, bagi Allah itu semuanya jelas saja bagi Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang sembunyi, yang kecil apapun, baik itu makhluk atau itu perbuatan kita yang tersembunyi, bagi Allah semuanya sama. Bagi itu Allah-Zahir. Sama kalau kita analogikan, itu kuman yang kita nggak bisa lihat, kan bagi kita kecil. Taruh antara kuman dengan kuman, ya, antara makhluk kecil dengan makhluk kecil, dia melihatnya seperti apa? Antara makhluk kecil dengan makhluk kecil, antar semut, ya taruh yang nggak terlalu kecil, melihat semut, dia lihat semut dengan semut arti sama seperti dia, ya, besarnya sama dia, nyatanya sama dengan dia, seperti itu. Jadi inilah kenapa Allah sebutkan dirinya itu sebagai Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut,
Ya artinya Allah itu mengetahui sesuatu yang kecil karena Allah Al-Latif, ya, melihat sesuatu yang kecil pun, yang tersembunyi pun bagi Allah sama saja. Seperti ya, semut yang kecil melihat semut yang kecil juga kan sama buat dia. Ya, kalau kita melihat semut ya kecil, atau apalagi melihat kepada makhluk yang lebih kecil lagi, kita bilang kecil. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya ya itu tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu ya yang tersembunyi, baik itu sebesar dzarrah, sebesar atau yang lebih kecil dari itu. Ya, itu semuanya ya tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan melalui asma Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dikenal, yang disebut walillahil asmaul husna, ya, dan bagi Allah memiliki asma-asma al-husna, artinya yang terbaik, ya. Karena itu adalah menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah, ini keyakinan yang seperti ini ya dari asma Allah yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, hendaknya kita pahami sehingga menimbulkan ya, keyakinan di dalam hati. Ya, keyakinan ini ya, bertingkat-tingkat. Yang pertama tadi keyakinan berdasarkan ilmu, ya, atau disebut ilmul yaqin. Nanti ya ada yang meningkat lagi kepada ainul yaqin, nanti ada meningkat lagi kepada haqqul yaqin. Nah, ini bisa kita dapati, kita fahami, kita yakini tentunya melalui kitabullah ini, insya Allah ya. Di lain kesempatan akan kita dengarkan lagi bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala yang akan dijelaskan dari nama-namanya tersebut. Wallahu a'lam. Telah kita dengarkan tadi pelajaran yang begitu bagus sekali ya, mengenai kerincian iman, arti keimanan kepada Allah, dan apa dampaknya bagi kehidupan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krishna, Nismu Alim dan Yusuf Bangkit pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.